Yang ini Ironman pertama kali saya di Frankfurt, yang saya katakan tadi. Yang 12 jam? 12 jam 38. Dan ini ada catatan waktunya di belakang. Wow! Oke kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda mendengarkan. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama bapak-bapak, om-om, mbah-mbah, eyang-eyang, engkong-engkong, bukan sembarang engkong-engkong. Karena engkong-engkong ini merupakan finisher Ironman 3 kali setahun. Full Ironman, kita sambut Om Wellem. Halo. Halo, ya. Saya jujur segan ya. Oke itu. Om Wellem usia berapa Om? Baru 57. Oh 5. Pak Denny dipanggil suruh nonton. Suruh nonton. Ntar Om, saya punya ini tim saya usia 50 obes. Oh. Umur 50 tok. Ya. Nah, saya panggil buat dengerin Om Valentine doang. Halo Pak Denny. Beliau umur 57 tahun. Baru 57. Baru 57. Tonton di sana kok ya. Ya. Gini Om Valem. Maaf ini. Dokter bertanya. Kenapa Pak? Saya silau ya. Boleh saya pakai topi? Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke. Izin. Pikir apa? Siap. Ini setis. Ini topi Ironman Om. Ya, topi Ironman dan topi yang sangat berkenan. Karena saya dapatkan ini dengan saya harus hipotermia. Saya harus medik kurang lebih 35 menit. Kemudian saya harus lanjut lari 42 kilo. Oh, berarti full Ironman? Full Ironman. Ini nggak bisa beli di toko? Bisa beli, tapi punya satu kenangan di Cimru, di Wales ini yang luar biasa. Karena saya merasa itu yang tersulit dalam hidup ini. Itu yang tersulit. Selama 57 tahun hidup. Yang sulit di Ironman? Di Ironman. Waktunya berapa Om? Boleh Waktu itu 14 jam 38. Di usia ke? Barusan tahun 2024 kemarin. Full Ironman 14 Full jam? Ironman. Saya bentar, sebelum... Dan hipotermia dulu. Bentar Om, sebelum kita ke sana nih netizen bingung Om. Om Wellem ini bisa diceritakan nggak? Mulai olahraganya itu sebenarnya tahun berapa? Saya mau mulai di tahun 2019 awal. Loh, sekarang usia? 57. Berarti baru latihan umur 50 dong? 50. Loh, bentar. Kenapa dong? Saya. Ada yang salah ya? Kita luruskan. Iya. Luruskan. Berarti Om Wellem itu dari umur, saya kan umur 35 Om. Ya. Saya baru latihan umur 32. Dari anakmu usia muda sampai umur 49, Ya. Om Wellem olahraga? Enggak. Olahraga tapi ya jarang sekali. Paling ya cuma jalan pagi sekali-sekali. Nge-gym? Nge-gym juga enggak. Sepeda? Sepeda enggak juga. Loh. Jadi gini, awal saya ikut triathlon, malah saya beli sepeda. Saya nggak tahu sepeda itu kalau sekarang ada shifternya. Jadi saya naik sepeda, saya kira kayak sepeda dulu, pokoknya dipancal. Nggak taunya ada shifternya. Saya ikut Tribadis di Surabaya. Kemudian saya pancal dengan tanpa ngerubah shifter. Kemudian saya balik ke toko sepeda setelah finish. Saya ngomong, loh, kamu nih jual sepeda kok sih? Wah, bote. Terus saya diajarin, loh kok ini ada caranya, ini di shifter diringanin. Nah, jadi saya nggak pernah belajar sepeda. Jadi awal beli sepeda saat mau race, ya dipancal. Bentar. Beli sepeda saat mau race? Ya, kurang lebih 2 minggu mau race. Sugi aneh banget nih. Saya Kita luruskan soalnya. Ya, Saya culture shock ini jujur. Om Wellem itu kenapa tiba-tiba 50 tahun olahraga? Ya. Piye? Ceritanya piye? Kok bisa umur 50 baru olahraga? Ya. Saya intinya ini bosenan ya. Contohnya kalau nikmati sesuatu atau gelutin sesuatu cepat bosen. Oke. Ya. Awalnya saya coba lari. Coba ikut-ikut lari teman-teman. Tapi rasanya lari kok bosen ya. Itu usia masih dah 50? Di 50. Di 50. Lari awal-awal bosen? Bosen. Saya Oke. lihat, waduh kok bosen ya. Ada teman-teman saya bosen. Kemudian saya lihat kolam di rumah deket ada kolam. Kemudian saya masuk ke kolam juga. Lihat komunitasnya mereka loh, berenang. Saat itu saya nggak bisa berenang. Nggak bisa? Nggak bisa. Saya cuma bisa gaya katak dan itu paling cuma 20 meter berhenti. Oke. Akhirnya saya coba, ada guru di situ, saya belajar. Coba belajar untuk gaya bebas, freestyle. Oke. Nah, kemudian 3 bulan berikutnya,
ada event Tribadis di Surabaya bulan Maret tahun 2019. Dan itu posisi belum bisa sepedaan. Belum bisa, sepeda belum. Proper maksudnya. Belum proper. Renang juga, karena waktu itu saya ikut karena renangnya itu bukan di laut, bukan di kolam, tapi di tempat permainan ya, di park. Jadi banyak jalannya daripada renangnya. Akhirnya walaupun saya 3 bulan belum bisa berenang baik, saya ikut. Wah, surah logis sih. Terus kerjaan utama apa, Om? Biar diluruskan ini. Udah freedom toh secara Ya, finance. saya kerja di bidang packaging. Kok mencurigakan ya? Anaknya yang pertama, anak ada berapa? Anak 3, istri baru 1. Gimana anaknya umur? Anak yang pertama kembar umur 20, yang ketiga umur 18, hampir 19. Tinggal di mana orang anaknya? Yang 2 di China, yang 1 di New Zealand. Oke, berarti dah selesai cash close, beliau freedom. Tepuk tangan dulu. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang saya gali bukan finansial, tapi di usia 50 itu waktu lari pertama masih ingat nggak? 5K-nya berapa? 5K saya pertama kali itu sekitar 25 menit. Loh, 5K pertama Iya. PES 5? Bis 5-an. Kemudian saya cedera habis itu. Oh ya, lari-lari, spin. Oke. 5K pertama itu sudah berapa bulan lari itu? Itu baru sekitar 3-4 bulan lari. Langsung PES 5? Iya. Dokter nggak marah itu? Saya ke dokter ke Singapura, kemudian diobatin, dan dia bilang kamu harus kurangin pace-nya. Terlalu kenceng. Karena mungkin masih semangat-semangatnya ya. Lah keluarga nggak marah itu, Om, tiba-tiba lari PES 5? Keluarga nggak tahu. Masuk kayak gitu. Itu PES 5? Saya Om. Om, PES 5 tuh kenceng banget loh. Untuk Iya. seukuran usia saya aja kenceng. Ya, Om nggak sadar itu kenceng. kenceng, sadar kenceng, tapi kebawa mungkin karena euforia banyak temen ya, kebawa. Om tahu kan resiko sakit jantung di lansia yang lari-lari tinggi? Nggak tahu, Nggak peduli? nggak peduli. Bagi saya, jadi gini, saya pernah ditanya temen, Oke. saya punya temen rajin olahraga, mati muda katanya. Ya, Ya. Jadi- Kemudian saya punya temen juga, dia bilang nggak pernah olahraga, nggak mati-mati. Oke. Oke, saya jawab gini, hidup dan mati itu bukan olahraga yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Ya. Nah, kenapa kita harus berolahraga dengan harapan tuanya hidupnya nggak nyiksain orang, nggak nyiksain anak, punya duit bisa dinikmati, makan juga bisa bebas. Bener nggak, Dok? Bener. Makan nanti. Wah, ini seru banget. Jadi korelasinya antara hidup umur panjang dengan olahraga nggak ada. Nggak ada kaitannya, setuju saya. Karena mau orang atletis apapun kalau takdirnya mati ya mati. Mati, betul. Setuju. Nah, Om sadar nggak apa yang dilakuin Om Wellen pertama kali 5K 25 itu udah anomali loh. Ya, Jarang orang PES 5 itu udah kenceng Ya. bagi orang yang baru pertama lari ya. Dan Ya. Om melakukan itu di usia 50. 50-an. Itu nggak ada pelatih kan? Nggak ada waktu itu ngawur, itu bener-bener ngawur dan akhirnya cedera. Sempet inget nggak renang pertama, renang. Setelah belajar renang di usia 50 itu 100 meternya pace berapa? 100 meter itu hampir di 3 menit ya. Pertama. Oke, wajar. Renang 2 kilo tuh dapat berapa? Dapat di tahun berapa? 2 kilo waktu latihan ya. Iya. Waktu latihan itu di 48 sampai 50 menit. Ya, Dia kenceng banget Om. ya, ya. Nggak sampai sejam. Nggak sampai sejam untuk 2000. Di usia? Di usia 50 ini. Jadi setelah Tribadis, saya lihat gerakan saya masih kurang baik. Akhirnya saya lebih fokus lagi ke renang. Jadi- Dan memang renang ini yang paling sulit buat saya. Sama, setuju saya. Renang tuh sulit banget. Ya. Renang dengan benar ya. Betul. Berarti komunitas Tribadis ini yang menurut Om sangat membantu Om. Betul. Awalnya. Kok bisa kenal Tribadis tuh gimana? Diajakin atau? Mereka bikin event di Surabaya Heeh. di Maret 2019. Oke, terus Om ikut. Saya ikut yang mini tri ya. Mereka Iya. bikin mini tri. Mini tri itu berapa bisa diceritain Om? Biar Mini temen- tri waktu itu renangnya 400 meter, itu udah berat. Terus? sepedanya 20 kilo, Oke. kemudian lari 5 kilo. Oke, sprint ya. Ya, kayak sprint distance. Dan Om dapat waktu itu 400 meternya masih ingat gak pertama kali? Saya lupa itu. Terlalu banyak event. Tapi itu yang menginspirasi saya. Setelah itu saya ikut Belitung Triathlon. Berapa waktunya, berapa lama setelah? Jadi itu Maret, di bulan Juli. 4 bulan toh. 4 bulan. Register Belitung Triathlon. Ya.
Kemudian setelah Belitung, saya ikut langsung ke... Belitung Triathlon berapa Om jaraknya? Jaraknya 1.500 renang, sepeda 40 kilo, kemudian lari 10 kilo. Waktunya ingat? Waktunya 3 jam lebih. Kenceng banget! 3 jam 30-an. 10K-nya berapa itu Om? 10K-nya masih di 1 jaman, 1 jam lebih dikit. Nggak capek itu? Capek. Sekarang itu pertama kali, itu Ya. yang tahun 2019. 19. Sekarang sejak 2019 Ya. sampai 2026, Ya. Om udah namatin berapa full Ironman? 8 Ironman. Full. Full. Ya. 2 70.3. Dan orang Kemudian major. Jangan dulu. Ini saya full Ironman itu bisa diceritain Om, mungkin teman-teman belum tahu. Renang 3,8 kilo. Open ya, open water. OWS, sepeda, Sepeda 180 kilo. lari. Lari 42. Ada race-race-nya? Masuk transisi, nggak akan rest karena kita ngejar waktu, dan prinsip saya setiap race itu saya kepingin hasil yang terbaik. Oke. Jadi benar-benar maksimal dimanfaatin di transisi, kemudian dimanfaatin setiap olahraga ini. Full Ironman pertama di tahun 2022. 3 tahun ya setelah latihan ya. Betul, 3 tahun setelah latihan. Waktunya masih ingat nggak? Ironman pertama saya di Frankfurt, Waduh, berat Jerman. banget. Dingin itu. Itu dengan renangnya di danau, kemudian 180 kilo Iya, elevasi, rollingnya 1.600, kemudian larinya rolling juga. Itu dengan 12 jam 38 menit. 12 jam? Ya, Full Ironman? ya. Wah, itu master peringkat berapa? 5 besar? Nggak masuk. 12 jamnya nggak masuk 15? Nggak masuk. 12, asal Anda tahu 12 jam itu, berarti kalau 12 jam, itu FM-nya harus 4 jam, 4 jam lebih. goes-nya 180 kilo, Iya. elevasi 1.600 m harus 4 jam. Iya. Renangnya di 3,8 kilo harus 4 jam. Ya. Dan itu udah include transisi sama Semua include semua. 12 jam. 12 jam 38. Ironman pertama. Nggak pingsan, HR normal. Normal. Finish strong. Yang tertua saat itu masih ada yang lebih tua dari Om Willem? Di age group saya, waktu itu saya age groupnya kan di 50-55 ya. Kalau ini sekarang saya di 55-59. Masih ada yang lebih tua. Dia. Om tuh seumuran bapak saya, Om. Oh ya. Iya, ya, tapi ibarat saya lihat bapak saya tiba-tiba renang di danau 4 kilo. Itu masih ingat FM-nya berapa, Om? Yang pas di Frankfurt itu FM-nya waktunya berapa? 4 jam, sekitar 4 jam 34 menit kalau saya nggak salah. Itu setelah Bersepeda 180 kilo. dan setelah renang. Dan setelah Masih renang. bisa hit FM 4 jam 30. Iya. Di usia pada waktu itu berarti 54 ya. PB Ironman-nya? 11 jam 34. Sub 12. Ya. Wasu. Di mana itu, Om? Di Hamburg. Hamburg tuh lebih dingin lagi, Om. Lebih dingin lagi. Masih ingat itu peringkat berapa? Saya kalau di luar Asia masih di atas 20, di bawah 40 Besar. besar. Untuk age group. Edian! Kalau kemarin saya di Langkawi peringkat 11. age group. Edian, wow! Di age group. Di age group. Om nggak sadar itu kenceng banget loh. Full maraton, full Ironman sub 12 tuh kenceng loh. Saya aja targetnya paling kalau full paling pertama kali 15 jam 16. Wih. Wih, dalam arti anjing. Nggak rugi dong. Nggak rugi, biar menikmati. Kalau saya ini rugi. Ngecek saya, mati lah saya. Kalah kalau ini udah kaya umur, sehat, lebih kencang, kaya finansial. Om, berarti ingat nggak yang di Hamburg itu FM-nya berapa? FM saya di Hamburg 4 jam 12 menit. Saya lebih cepat di sepedanya waktu itu. Dapat AVG speed berapa? Di bawah 6 jam. Jadi saya kalau nggak salah itu di 5 jam 35-an sepedanya 180 Iya, kilo. 5 jam di 160 kilo. 180 kilo. Waduh, 180 kilo 5 jam. Ya, 5 jam Berarti speed 35 dong. 3-3an. Om, aku mau tanya, kan itu hasil. FM-nya FM, PBFM. FM pertama deh, full maraton pertama, waktunya berapa? Tahun berapa? Tahun 2019 juga. Jadi dalam 2019 itu Tribadis. Jadi banyak event. Tribadis,
Belitung, kemudian Langkawi 70.3, kemudian Herbalife triathlon, kemudian maratonnya 2 kali di Lebih parah dari aku. Surabaya Marathon Netizen. dan Borobudur Marathon. Modiar. Hah? Maratonnya di Indonesia? Di Indonesia 2 kali. Gak takut? Langsung yang elevasi. Ya, Maraton di Surabaya dapat berapa? 4,5 jam waktu itu. 4 jam 30 Ya. Virgin Marathonnya. Virgin Marathon. Motar. Dengan keadaan ITB. Yang di Bormar? Yang di Bormar 4 jam 40-an, lebih lama dikit. Elevasi loh. Elevasi dan panas ya. Jadi Om tuh 6 kali event setahun. Ya, Gak apa-apa. enggak apa-apa. Kemudian COVID stop semua. Latihan gak tapi? Saya latihan. Setelah itu saya berlatih, saya lebih banyak ke arah sasaran saya ke Ironman yang lebih panjang. Etian. Wah nih netizen pasti ngomong nih. Berarti Om CC 2019 tuh apalagi itu Tribadis, Maret. Ya, Terus Belitung ya, triathlon. triathlon. Kemudian Langkawi, Herbalife triathlon. dulu, terus Langkawi Langkawi. 73 ini ingat 5 jam atau 6 jam? Saya waktu 7 jam lebih. 7 jam. Terus habis itu Kemudian FM 2 kali. FM 2 kali. Ini kan cuma jeda 2 bulan FM. Betul. Dari Langkawi saya ke Borobudur itu jedahnya cuma 3 minggu. Habis dari Langkawi langsung ke FM Borobudur. Virgin Marathon 430. 430. Oh mati lah inilah. Om, aku PB maratonnya sekarang 3 jam 23 menit. Modiar lebih kenceng dari pelatihku Om. Dan Kim ambilin medali-medali beliau Kim. Ini medalinya tadi dititipin ada banyak sekali sama tim sama yang bawain. Ya. Saya boleh minta bawa dulu ya. Boleh, boleh. Om ini chaos banget loh. Ini netis. Itu anomali Om. Kayaknya lansia yang kayak Om Belem kayak gak ada Om. Ada yang sudah meneliti. Ini medali semua. Ya. Ya. Ini banyak lagi. Saya tanya satu-satu yang paling memorable. Jadi saya akan nge-breakdown semua race-nya Om dulu ya. Ya. Baru nanti tanya motivasi-motivasinya kenapa kok kayak gini ya Om. Ya. Oke. Ini medali sebanyak ini. Ya. Kenapa yang dibawa hanya 6 ini? Kan medalinya Om banyak banget. Betul. Ini yang punya memori di dalam perjalanan Ironman saya. Oke, diceritain Om. Yang ini Ironman pertama kali saya di Frankfurt. Yang saya katakan tadi. Yang 12 jam. 12 jam 38. Dan ini ada catatan waktunya di belakang. Wow. Welem Tanasa, 12 jam 38, 18 menit. Dicatat ya. Renang 1 jam setengah. Ya. 3.800. 3.800. Open water. Ya. Modar lah ini ya. Sepeda 6,5 jam. 6,5 ya. Ya. 180 kilo. Ya. FM 4 jam 20. Ya. Ya oke lah. Ini Frankfurt. Oke. Yang paling memorable. Paling memorable. Terus yang kedua. Kemudian yang kedua ini Lanzarote. Ini Ironman yang terberat di dunia. Jadi Ironman ini rute milesnya sama, tapi beda di setiap Elevasi ya. elevasi. Di setiap suhu event ya? suhu dan elevasinya berbeda. Kenapa ini disebut paling berat Om? Karena di sepedanya 2.800 Itian elevasi. EG. Ya. Waduh tuh. 160 kilo EG 2.800. ya, Berarti ada yang 180 gradiennya gini kilo. dong. Iya. Dan Gradien 20%. 20%. Dan kita bersepeda di angin yang sangat kencang. Ini dapat waktu 14 jam lebih. Ini nggak digrafir, 14 jam 40 sekian menit. sepedanya keluar berapa jam nih berat kayak gini? Ini 7 jam lebih, hampir 8 jam. Oh itu udah kenceng dong. Saya punya memori ini karena apa? Setelah saya, Ironman pertama saya ke Busso, Basselton, di tahun yang sama. Tapi saya gagal di Busso. Saya DNF, saya jatuh, kemudian patah di depan. Oh sama kayak Pak Spitri Live, patah di selangka ya? Dan selangka dan belikat 2, kemudian rusuk 1. Saya harus DNF, kemudian setelah itu saya termotivasi untuk cari yang paling sulit apa sih. Wow, Makanya namanya langsung- orang kecelakaan tuh trauma Om, malah termotivasi cari yang sulit. Makanya saya cari Keluarga yang nggak Lanzarote. pakai kayak istri tidak marah habis kecelakaan itu? Enggak. Masa? Enggak. Beneran? Patah loh, patah Iya. rusuk loh. Malah dia bantu saya. Karena gini, waktu saya kecelakaan istri saya tuh kaget. Dia nggak tahu. Tiba-tiba ditelepon disuruh datang ke rumah sakit, kondisi saya udah patah.
Jadi dia, waduh, kenapa? Saya bilang patah. Tapi nggak apa-apa, saya bilang saya masih tetap oke kok. Dan saya masih bisa bawa mobil dari Basselton ke Australia ke Perth itu dengan drive 245 kilo. Saya drive sendiri Dalam kondisi patah. dalam kondisi patah. Wong edian. Kemudian maaf saya ya, Om, ya, balik. itu edian itu. Tapi nggak sakit. Pakai anti rasa sakit toh. Kalau di Australia mereka nggak pakai anti sakit, tapi Terus? mereka pakai kayak apa? Kayak Valium ya. Jadi seakan-akan dibikin kayak ngantuk ya. Jadi nggak sakit sekali. Cuma selama saya nyetir memang 3 kali saya harus stop untuk minum kopi karena ngantuk sekali. Edian Om. Ini tahun berapa Om? 2024 ini, 2023 full Ironman. Ya full sih. Ya. Edian. Dalam keadaan race terberat. Larinya juga ada IG. Dia di 300 sekian elevasinya. Setelah 2.800 ya? 2.800. Oke, berikutnya yang nomor 3. Yang nomor 3, Taruh bawah aja ya Pak? ya. Yang nomor 3 ini yang Hamburg, yang Yang PB 11 jam 34. Willem Tanasa 11 jam 34. Swim 1 jam 22. Ya. Bike 5/6, 5 jam 40. Maratonnya kenceng banget Om. Ya. 4 jam 8 menit, pace 5 dong. Ya. Setelah diajar kayak gini masih bisa maraton pace Masih bisa 5. maraton. Ingat gak AVG HR-nya berapa? Di lari ya. Ha-ha. Di lari 130 sekian. Wah, emang. Om ini anomali Om. Ya. Jangan ditiru. Ya ini ada yang pernah ngomong nggak itu gift Om? Ya. Talent. Om pernah ngira Om ternyata performa di olahraga? Jangan-jangan Om dulu atlet kali. Enggak pernah. Bukan. Yakin? Yakin. Pas kecil SMP SMA basket, Enggak. sepak bola? Enggak juga. Beneran enggak? Enggak juga. Beneran senormal ya pengusaha? Mungkin karena saya orang desa, Dok. Desa Saya tinggal mana? di desa, di Desa Sulawesi. Kalau mau sekolah itu harus 3-4 kilo harus jalan kaki. Ya kemungkinan kebentuk dari itu ya awalnya. Di desa mana Om? Di Sulawesi. Oh ya? Ya, saya Sebelum dari, ke Surabaya? Sebelum ke Surabaya. Tahun berapa itu? Saya dari Surabaya tahun 1982. Di Sulawesinya? Di Sulawesinya mulai dari 1969 sampai 1982. 1982 sampai sekarang di Surabaya terus? Ya, Sulawesi mana Om? Banggai. Oh Sulawesi. Banggai, Iya. aku dulu pernah dinas di Luwuk. Oh ya, Banggai Pulau kan? betul. Ya itu emang sinyalnya susah Om. Ya, Itu saya ke sana 2016, sinyal tuh adanya cuman Telkomsel. betul. Ya itu emang susah sih, Luwuk. Dan itu harus nyebrang dari Banggai, dari Luwuk dulu kan? Betul. Katanya lebih sulit cari sinyal daripada cari Tuhan di sana. Tapi emang bener itu. Cari sinyal saat itu ya, saya nggak tahu kalau Luwuk sekarang, tapi itu indah banget. Jadi Om tuh asli Banggai. Saya harus di Banggai. Orang tua Banggai. Iya. Tepuk tangan dong, putra Banggai. Pas tuh, saya tuh Luwuk tuh bener-bener dari Banggai kelihatan. Iya. Ya. Zaman itu emang listrik udah rata. Belum. Sampai sekarang pun Belum, kan? belum semua. Ya tuh, Dian ini ngawur nih. FM 4 jam 8 menit itu susah loh. Ini melakukan setelah gue 180 dan renang 3,8 kilo. 3,8 kilo. Dan ini di danau toh? Di danau. Suhu berapa danau, ingat gak? Danau di suhu 17, 18. Dan airnya paling jelek ini, Kok jeleknya bi? coklat. Mencret gak Om? Enggak. Ya enggak, pertanyaanku wajar. Kalau keminum kan mencret. Bener kan? Bener. Oke. Ini ngawur nih. Pertama kali aku nggak. Gini bro, kalau melakukan di usia muda tuh nggak apa-apa Pak. Tapi kalau seusia Om ini, saya shocknya kayak pas lihat Om Hasbi. Ya. Sama kayak Om ini. Om, aduh. Terus yang berikutnya Om. Yang berikutnya ini yang di Cimru, yang di Wales. Wales lagi karena terkesan saya hipotermia ya. Jadi waktu habis sepeda, saya mau lari, saya baru keluar dari start lari, kurang lebih 100 meter saya jatuh. Gimana saya ulang? Jadi setelah sepeda, sepeda. karena sepedanya itu di udara yang cukup dingin, 11 sampai 14 derajat. Wah, beku. Kemudian dari start sampai finish hujan. Aduh, dingin banget. Dingin banget, sampai saya shifter saya nggak bisa rasain lagi. Padahal pakai glove. Pakai glove. Kemudian saya tarik air jatuh karena waktu saya tarik saya kira saya udah pegang, ternyata belum kepegang. Karena udah nggak berasa Ya. tangan. Terus? Saya masuk di garis finish di sepeda,
Saya ganti sepatu, saya lari. Saya nggak pernah tahu bagaimana rasanya hipotermia ya. Kemudian saya lari. Waktu saya lari, saya jatuh. Lemes, kaki saya lemes. Saya nggak ngerti juga ini apa yang terjadi sama badan saya. Saya balik. Saya balik ke panitia dan panitia malah tanya, kenapa kamu nggak boleh balik loh? Kamu langsung nggak finish, diskualifikasi, nggak boleh kembali. Saya bilang, saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Kemudian saya disuruh buka mata, dilihat, waduh kamu kena hipotermia, langsung suruh masuk ke medis. Di medis saya dipanasin, suruh gerak terus. Jadi pas hipotermia itu linglung, Om? Linglung. Om nggak tahu? Saya nggak sadar. Ini yang sering dialami pendaki ya? Iya. Yang sering kayak kalau pendaki hipotermia, dia tiba-tiba malah copot baju, turun. Karena suhu temperatur badan saya itu sisa di 34-35. Wih, Dan, hipotermia parah itu, Om. Ya. Dan Om itu pas balik nggak sadar? Nggak sadar, saya bingung. Saya nggak tahu dengan keadaan badan saya. Oke. Nah, Terus kemudian medis? di medis, panasin, suruh jalan, suruh lari, tapi kaki saya masih lemes. Tapi dia bilang, kamu harus, kalau enggak saya suntik. Kalau kamu suntik, kamu nggak bisa lari. Oke. Akhirnya saya lari di dalam ruangan itu, kemudian suhu badan saya normal. Saya lari dengan bawa yang silver ya, jaket silver. Yang aluminium foil. Sampai di kilometer 25, habis itu saya buang, saya lari. Dan yang sangat saya terkesan begitu saya masuk, ternyata yang jaga di medis ini, dia juga ada di finisher. Jadi waktu saya masuk finish, dia yang memeluk saya, bukan istri saya, Dok. Dia dengan nangis, dia bilang, saya nggak nyangka kamu ada di sini. Karena banyak orang sudah nggak bisa melanjutkan setelah kena hipotermia. Om tahu nggak? Jadi buat teman-teman hipotermi, ketika hipotermi itu kondisi tubuh kita tuh nggak normal, dingin. Dan betul yang dialami. Dalam kondisi hipotermi itu kadang terjadi hal logis. Kebingungan otaknya. Ya. Jadi akhirnya Om kan balik. Ya. Kalau yang kasihan tuh yang di gunung. Kadang dia bisa copot baju terus tiba-tiba jatuh ke lereng. Oh. Karena dia halusinasi. Iya. Nggak sadar jadi. Betul. Dian. Dan ini waktu total 4 jam 51 tuh sudah dihitung Sudah dalam potong dengan termasuk dengan elapsed time berarti betul. ya? Wow, fuck man, masih PS6. Yang meluk malah tim medis. Tim medisnya. Karena dia kaget, dia bilang, saya nggak nyangka kamu bisa. Saya aja yang dengar nggak nyangka. Itu enggak Om, itu dalam kondisi itu kan resiko tinggi kematian. Betul. Apa yang membuat Om bisa bertahan? Prinsip saya, setiap risk dan prinsip juga dalam hidup ini, kalau kamu sudah melakukan sesuatu, ya harus dituntasin. Harus diselesaikan. Apapun yang terjadi, harus diselesaikan. Tepuk tangan ini. Ya. Sian. Aduh. Next Om, tinggal 2. Ya, ini yang Langkawi kemarin, Oh, Malaysia? Malaysia. Full? Wih, 2025 baru dong tahun lalu. Tahun lalu. Yang is group urutan ke-11. 11. Berarti pas ini usia 56. 56. Nih buat teman-teman, waktunya beliau full Ironman di usia 56 tahun. Renang 1 jam 25 menit. 3,8 kilo. Sepeda 6 jam 9 menit. Dan setelah itu semua FM-nya 4 jam 14. Jadi masih di hit. Dan Langkawi terkenal sepedanya paling berat ya. Ya, rolling. Dan panas. Rolling dan hot. 32, 34. Karena pas tengah siang banget itu. Betul. Ini FM selesai sore dong? Selesai ya. Matahari hampir sudah terbenam. Baru terbenam saya selesai. Om, ini sebelum saya ke yang terakhir ya. Ya. Dari semua Ironman ini kan berarti semua terkait nutrisi. Ya. Tips nutrisinya, to the point itu. Saya mau tanya tips nutrisi ini. Karena saya mau ikut half Ironman pertama itu tak undur akhir tahun. Karena saya demam terus buat latihan. Saya tuh latihan buat half Ironman aja demam terus. Ya. Tips nutrisi. Ya. Nutrisinya gimana nih Om? Bisa finish strong, waktunya nggak main-main kayak gini. Ya. Waktu di race ini ya, nutrisi waktu race ya. Ya. Waktu di race memang harus perhatikan nutrisi yang paling utama. Sebagaimanapun kita berlatih tanpa nutrisi yang tepat, masuk dalam tubuh kita pasti fail. Oke. Ya. Makanya di dalam setiap latihan kurang 1 bulan harus berlatih dengan nutrisi yang akan dipakai di race nanti. Oke. Ya. Oke. Tentang apa yang dipakai merek saya nggak mau berbicara masalah merek. Oke. Ya. Tapi yang pasti ada gel, Oke. kemudian ada minuman yang pakai karbo juga. Carbo mix, oke. Ya, karbo mix. Kalau di renang saya biasa nggak pakai. Renang 38 kilo tuh nggak pakai. Nggak, wah edah. Saya biasa pakai setelah. Terus di minumnya sepeda. piye pas renang? Karena renang nggak bisa minum kan. Berarti 3,8 kilo Tanpa minum? tanpa minum. Dan memang saya berlatih seperti itu. Pas sepeda gini deh. Intake karbonya tiap jam berapa tuh Om? Saya 80 gram.
Oh tinggi ya? Ya. Nggak muntah? Harus dilatih. Aku Dari awalnya saya cuma bisa 40-50 gram. Iya, aku mentok. Kemudian dilatih terus sampai 80. Semakin banyak bisa asup sama tubuh, semakin baik. Dan ada coach ya? Ada pelatih, saya ada pelatih. Oke, Pelatih saya. ada. Dan itu dilatih sama pelatih ya untuk mencapai 80 gram? Jadi waktu sudah dekat peak latihan, kita udah mulai berlatih dengan Oke, pakai. sebelum saya ke sini mau tanya Om, 5K PB-nya sekarang berapa? 5K-nya di 21 menit sekarang ini. 10K-nya? 10K-nya saya di 43. HM, half marathon? Half marathon di 136, 137. Tarik nafas. FM-nya tadi 3 jam? 3 jam 2, yang terbaiknya 3 jam 23. Itu semua PB 5K, 10K, HM tuh diraih di FM? Masuk di FM. Jadi ya, nggak pernah race pendek kan? Seumur hidup. race pendek Maksudnya race 5K ikut? nggak pernah. Race 10K nggak pernah? Nggak pernah. Race HM nggak pernah? Nggak pernah. Jadi PB3 ini selalu didapatkan di FM? Di FM di major. Dia ngawur. Jadi pertama sekali saya ikut major di Chicago, sebenarnya saya udah dapat Boston Marathon. Loh, kualifikasi. Dah. Jadi race pertama major itu Di Chicago. Chicago. Ya. Dan itu posisinya sebelum di Chicago sudah dapat BQ. Sebenarnya waktu di Chicago saya sudah dapat BQ. Berapa waktunya? 3 jam yang tadi, 3 jam 23. Lah kan BQ-nya nggak sejauh itu, Om. Nggak sejauh itu. Saya udah dapat, cuma saya nggak ngerti caranya waktu itu. Saya kira kalau sudah dapat pasti saya dipanggil. Ya, Ternyata enggak. ternyata Harus dikirim dulu, harus daftar kirim recordnya, nanti mereka panggil. Mereka cocokin, kalau waktunya cocok sama masuk. Om. Maraton 3 jam 23 ini rasanya piye, Om? Normal aja. Di KM 30 sampai 40 apa yang dirasain, Om? Kan rata-rata orang mengatakan, Om tuh maraton tuh 23 tuh Ya. setelah kayak gini nih. KM Saya 30 katanya neraka. Om tetap lari. Tetap lari, karena lebih berat memang FM-nya waktu di Ironman daripada Oh iya, setelah gue tuh. Kakinya nggak pegel. pegal pasti. Nah, terus gimana cara melawan hal itu? Semua ini dilawan kalau olahraga di triathlon itu adalah di pikiran ya, bukan di fisik. Bisa Om, terangin Om, gimana tuh? Saya benar penasaran ini. Karena, Jadi kalau sakit, semua sakit normal ya. Oke. Tapi begitu rasa sakit itu muncul, kita harus bisa mengalahkan dengan pikiran. Apa yang dikatakan Om Wellen biasa ke diri sendiri kalau misal dalam keadaan udah sakit? Saya sweet, jadi kalau begitu sakit, saya nggak mau mikirin sakit di kaki. Saya hanya mikirin saya harus ada di garis finish. Berarti keinginan untuk finish lebih besar daripada merasakan sakitnya? Daripada rasa sakit yang saya... Nah, terus setelah Chicago, BQ-nya lupa di-upload, terus biaya? Saya ulangi di Tokyo. Ngulang. Nah, saya ikut Tokyo Marathon Chicago-nya tahun? tahun 2023. Dia 2023 PB, 3 jam 23. Ya. Lupa submit. Lupa submit. Kemudian saya ikut di Tokyo 3 jam 25 menit. Saya submit langsung dapat Boston di 2025. Coba dilihat di Gemini. BQ-nya usianya 53 itu berapa tuh? Ingat Om. 3 jam 35. Om itu 12, ya gimana nggak dapat orang 12 menit. 3 jam 20. Ya. Di Tokyo ngulang. Ya, jadi buat teman-teman kalau yang mau masuk ke Boston jangan terlalu mepet dengan catatan waktu yang ditentukan oleh BQ. Ya harus lebih Harus betul. lebih 5 menit atau kalau lebih jauh lebih baik. Om 12 menit lebih jauh. Lebih jauh. 3 jam 25 ya? Ya, Terus akhirnya tembus BQ. dapat BQ. Jadi World Major Marathon udah Sudah berapa kali? 3 kali, baru 3 kali tapi sudah lolos BQ. Berarti BQ-nya flexing ini yang paling berharga bukan by bayar, Ya, tapi by BQ. by BQ. Bayarnya cuma 4 juta. Tepuk tangan. Soalnya. Kalau bayar mungkin Dokter Tirta lebih tahu ya harus bayar berapa. Mahal sekali ya. Nah, ini sekarang saya tahu kalau bayar tuh harus, kalau BQ itu nggak bisa pakai slot tapi pakai charity. Itu 250 juta aja belum tentu dapat. Betul. Belum tiket ke sana belum bisa. Betul. Total kalau waktunya lambat tapi tetap BQ itu bisa 400-an juta. Ya. Om ini waktunya kencang banget loh. Ya. Om Wellen di BQ, saya sebut ini di grafir. Wellen Tanasa. Boston Marathon ke 129, 21 April 2025. Wih, pas hari Kartini. Ya. 3 jam 26 menit 11 detik. EG-nya tuh tinggi loh. Gimana cara mengatasi heartbreak hill? Ya. Ah, itu langsung to the point. Jadi di Boston Marathon itu ada heartbreak hill.
Yang ditakutin semua orang ya. Takutin semua orang karena itu tanjakan panjang banget. Betul. Gimana? Ya. Saya di heartbreak-nya malah masih bantu untuk yang berkebutuhan khusus untuk, kan dia harus dorong ya. Saya bantu dorong untuk naik. Loh, Sambil lari. kan Om lari, Saya lari. tapi dorong. Saya dorong. Jadi waktu itu saya mau ngonten, Dok. Dengan kasus itu akhirnya konten saya kacau semua. Akhirnya nggak jadi konten. Karena saya lihat dia mau naik tapi turun ya. Kasihan. Saya coba bantu, saya dorong dari belakang sambil lari sampai atas. Jadi melewati heartbreak itu dengan menolong orang. Dan itu yang terkesan. Lari Om. Sambil lari. Nggak kram. Nggak. Seumur hidup maraton pernah kram nggak? Pernah. Awal-awal pernah kram. Di tahun berapa tuh? Yang di Borobudur. Wah itu susah banget lagi. 2019. Dan saya belum tahu full nutrisi dan lain sebagainya. Om, aku mau tanya Om, ini gimana sih cara latihannya bisa performa bagus banget gini? Yang nomor satu adalah cuma konsisten aja ya untuk berlatih. Mileage-nya lari per minggu berapa Om? Kalau sekarang saya sudah persiapan Danang sudah kurang 1 bulan, kurang lebih di 70 sampai 90 kilo. Lari. Sepedanya? Sepeda 350 kilo. Renang 10.000. Cara bagi waktunya gimana Om? Oke, kita asumsikan Om kan udah freedom. Ya. Tapi orang tentu pasti akan tahu, yang freedom aja kan belum tentu bisa melakukan ini. Ya. Ini nggak bisa dibeli pakai uang loh. Ya. Ini cuma bisa beli slotnya doang ini. Tapi urusan finish kan fisik masing-masing. Ya. Even kita punya waktu, latihan 70 kilo lari per minggu, Ya. goes 300 kilo, Ya. dan renang 10 kilo Ya. per minggu itu susah loh. Piye cara bagi nih? Coba dari hari Senin. Hari Senin biasanya saya sepeda. Sepeda kurang lebih 60 kilo. Dan sepeda biasanya di Senin ini recovery. Oke. Ya. Kemudian Selasa saya break. Sepeda 60 kilo, lari 7 sampai 8 kilo. Langsung. Langsung. Back to back gitu. Back to Break back. ya, break Betul, latihan ya. break Berarti latihan. break itu kalau di istilah break training itu berarti dari lebih dari satu. Jadi Ya, dari latihan sepeda transisi langsung. Sepeda langsung lari. Betul. Itu Dengan sepeda pace yang tadi berapa? tinggi, 60 kilo. Larinya Larinya 7 sampai 8 kilo dengan pace di bawah 5. pace 4. Ya. Oh, goesnya? Goesnya biasanya di interval, ada latihan intervalnya. Jadi habis goes interval, ya, kemudian langsung tiada rest, Ya, langsung lari pace 4. Betul. Asu, Cuk. Oke lah, nah Rebo. Rebu biasanya pagi saya interval lari, kemudian lanjut renang. Intervalnya berapa Om? 400 meter? 400 meter di 3,55 sampai 4. Ya. Motor, Cuk. Kukut gitu. Itu interval lari hari Rebo. Hari Rebu, kemudian setelah lari saya berenang kurang lebih di 3.000 Break meter. lagi. Break lagi. Jadi tidak ada rest. Nggak ada Jadi rest. lari terus ngebreak tuh BRICK ya. Jadi langsung Ya. renangnya Betul. berapa? Antara 3.400 sampai 4.000 meter. 4.000 pace 2 menit. 2 menit something. No rest. No rest. Ada rest, tergantung menu ya. Menunya macam-macam. Ada. Jadi di setiap olahraga ini ada interval, ada tempo, ada long. Saya pusing saya. Rebo itu. Rebu. Kemis. Kemisnya recovery untuk sepeda. Sepeda. Biasanya di 70 kilo. Oh, Tapi dengan zona 2. zona 2-nya Om, heart rate berapa tuh Om? Zona 2 saya di 120, di bawah 123. Jumat lari lagi, pagi lari, habis itu langsung renang lagi. Break lagi. Break lagi. Larinya berapa kilo? Lari biasanya antara 10 sampai 16 kilo. Pace? Pace-nya macam-macam. Tergantung kalau tempo biasa saya main di 450, 445. Isirannya Om tuh pace berapa tuh? 520, 530. HR? HR di zona 2 biasanya. 125, 126. Gimana nih, Steph? Ini satu grup SAC kukut gulung tikar kita. Sabtu panjang, biasanya 160 kilo. Apanya 160? Sepedanya. Goesnya. Di AVG Speed? AVG speednya biasanya di 32, permintaannya di 32. Itu zona, berarti nggak nge-push ya? Nggak nge-push. Wattnya berapa? Watt 123, 130. Watt rendah Jaga aja di situ. speed segitu? Ya. Minggu? Habis itu renang lagi. Sabtu itu break? Break. Minggu? Minggunya lari long di atas 25. Pace? Macam-macam. Yang kemarin? Yang kemarin 509, average-nya 24.
Rese kapan? Nggak ada. Si. Resnya ya di recovery ini. Om melakukan ini berapa tahun udah? Ini tahun yang ke-6. Nggak bosen? Bosan pasti ada. Sebentar, Om, aku mau tanya deh. Ini kan udah shock mental semua saya nih. Ini satu klub Ali SAC yang bisa ngalahin Om kayaknya cuma atlet elit udah. Om tahu nggak apa yang dilakuin Om Belem itu susah banget. Susah itu sangat susah. Jadi nggak bisa dibeli pakai uang Om. Itu bukan hanya uang itu. Mau punya fisik kuat pun belum tentu bisa sosial segitu. Apa yang mendasari Om Belem tiba-tiba terjun di hal ini? Kan di usia Om Belem itu kan usia udah freedom. Anak udah gede, rumah udah proper, finance. Kenapa nggak liburan biasa, bercocok tanam, bertani? Atau malah kenapa harus Iron Man? Kenapa harus menyiksa diri sendiri dengan hal ini? Apa motivasi terbesarnya apa tuh? Saya nggak bisa diem, intinya itu dok. Oh, Saya kalau disuruh, saya lebih tersiksa itu kalau ikut berlibur, saya ikut tur itu saya lebih tersiksa. Kan kalau tur duduk, makan, jalan, iya. saya paling tersiksa. Jadi saya lebih seneng saya bergerak terus, tidak berhenti. anak ada yang marah nggak lihat Om kayak gini? Nggak ada. Ih. Saya dengar anaknya Om six pack semua. Ya, mereka berlatih juga. Mereka terinspirasi dari saya dan ikut latihan. Lari, Ironman juga. Belum sampai ke situ. Latihan apa? Mereka angkat beban. Yang nomor 1 juga ada sepeda, ada lari. Oh, matilah inilah. Om. Saya bingung nih. Dokter ada yang menakuti nggak? Kayak apa yang dilakuin Om tuh high risk. Kebetulan yang saya temui dokter, contohnya untuk ortopedi, Ya, dia memang spesialis untuk traumatic sport. Jadi dia tetap, walaupun saya cedera, seandainya saya cedera, saya ke sana, ya dia tidak pernah menakuti, malah dia katakan kamu memang harus ke sini kalau kamu cedera. Dokter di mana? Di Singapura. Dan dia katakan saya akan buat kamu untuk bisa berlatih lagi. Termasuk waktu saya patah. Saya patah habis dioperasi, besok saya pulang, kemudian saya gerak. Saya bilang 1 minggu lagi saya harus latihan. Oke, jadi 1 minggu saya udah bisa berlatih. Om check up rutin? Rutin, setahun 2 kali. Di Singapura terus? Ya, Pernah cek jantung dan semua? Normal? normal. Cek fungsi tubuh, HEPAR, SGOT, SGPT, Normal semua. fungsi kolesterol, Normal semua. tensi normal berapa? Di bawah 120. Wedian! 120. Wow. Asam urat? Asam urat normal. Salah satu itu juga yang motivasi saya. Dengan usia saya, ya belum senja sih, belum tua. Saya belum merasa tua. Baru 57, tapi saya bisa nikmati. Saya makan apa aja, saya nggak jaga. Nggak jaga? Nggak jaga. Jeruan? Jaga yang enak yang masuk. Jadi ini komitmen. Jeroan juga makan. Iya, tapi ini komitmennya. Komitmen. Jadi makan masuk olahraga kayak gini. Ya. Tapi saya lihat fotonya Om tuh atletis gini Om. Modaro Jo. 57. 57. Nggak pakai doping. Nggak. Aku masih bingung. Om tahu ini outlier ini kalau dimasukin statistik kacau semua nih Om. Target masa depan, mau ngapain lagi nih? Apa yang dilakuin Om Belem habis ini? Target saya utama ini bisa ke Kona dengan kualifikasi. Wedan, susah Jadi buat Ironman. kalau Boston, ini target semua pelari ke Boston. Sudah tamat. Sudah tamat. Sisa yang Kona. Saya mau ke Kona dengan kualifikasi. Saya sudah ke-8, sebenarnya dengan legacy itu kurang 4 kali. Awalnya saya mau ngejar legacy, 12 kali 1. Tapi di legacy ini, seandainya dapat pun, itu masih antri 2-3 tahun. Saya bilang terlalu lama. Terus? Saya motong lewat kualifikasi. Caranya bi? Ya ikut dapat kualifikasi langsung ke Kona. Waktunya berapa? Di Ironman tidak ada seperti Boston yang punya waktu kualifikasi. Tapi di age group, juara 1, 2, kemudian dengan ada perhitungan sekarang. Ada hitungan dari Ironman. Jadi akan di rolling siapa yang dapat dengan catatan waktu yang terbaik di age group-nya. Dan targetnya Om Belem nanti next-nya di berapa Di waktu? Danang, tapi di Danang ini jujur persiapannya sangat kacau. Selama saya ikut Ironman yang paling kacau ini di Danang. Kenapa? Sekarang saya kena pelantar karena saya ganti sepatu dengan merek yang sama semua, tapi ternyata sole-nya lebih keras. Pelantar saya kena. Kemudian ada gangguan sedikit di mata yang saya juga habis podcast ini saya harus pergi check up mata saya. Ke Singapura lagi. Padahal ini di peak latihan saya. Latihan Sabtu saya ini di 180, lari 10 kilo, kemudian renang 4.000 Break meter. berarti? Break 3 langsung. Breaknya di mana biasa? Di Surabaya? Di Surabaya. Ada tempatnya? Untuk sepeda saya biasanya Surabaya, Malang,
PP, balik, taruh sepeda, saya lari, taruh sepatu, saya renang dekat. Tanggapan komunitasnya apa tuh? Ini ada timnya. Komunitasnya beliau ada pernah menanggapi apa ke Pak Willem? Bagiku nggak normal ini. Iya, semuanya tetap support semua sih, suka-suka. Nggak ada yang responnya, cowok ini piye iki cowok gitu. Semuanya malah antusias ya. Ya, antusias. Suka Iya. semuanya sih. Tambah antusias semuanya sih. Om melakukan ini spending tanpa sponsor. Tanpa sponsor. Dan Wah, gue emang saya tidak mau disponsor dalam artian saya mau berbicara tentang merek, asal merek itu saya pakai. Tapi kalau saya nggak pakai, saya nggak mau. Saya nggak mau berbicara yang... Saya boleh tanya jujuran, tapi dijawab jujur nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa ya? Ya. Disclaimer ini bukan flexing, tapi saya pengen tahu aja. Ya. Di level Om, Ironman termahal dari sini yang mana? Yang spendingnya paling mahal? Dari operasional sampai latihannya yang pol-polan. Yang termahalnya di Wells. Yang mahal bikin mahal apa? Slotnya, tiketnya? Slot hampir sama ya. Ya 12 20-an Betul. juta. Tiketnya yang cukup mahal karena di Inggris. Kemudian saya biasanya perjalanan panjang ini ya saya pesawatnya juga saya nggak di ekonomi, sakit semua badan saya. Bisnis. Gila, Om tuh nggak pernah flexing gitu loh di medsos. Kenapa nggak pernah dipamerin? Nggak perlu. Karena Kenapa? itu kan buat apa? Ini saya tanya bukan untuk flexing, tapi ini pesawat bisnis. Ya, Terus di Wales. di Wells. Sepeda pakai apa sepeda? Sepeda Cervelo. Oh sama, wishlist saya P5. Saya yang PX. Oh ngeri. Sekarang saya ganti P5. P5 itu enak banget itu. Ya. 185 juta ya. Ya. Sepatu pakai apa Om? Saya pakai Ini bukan kita promo ya, tapi beli sendiri tuh. ya Nggak disupport sepatu apa Om? ASIC, Yang Metaspeed, Metaspeed. Ray. Yang Ray ada, yang Metaspeed yang Edge. Tokyo ada. Yang baru banget ya Edge, berarti? Yang baru banget. Ya ini yang saya kena. Saya nggak tahu dari ASIC ada problem apa. Karena yang awal keluarnya merah, yang kedua hijau. Saya beralih dari merah karena sudah terapas ya. Saya lari ke hijau, hijaunya terlalu keras di sole-nya. Oh tuh Pelanggar tapi banyak saya yang ngeluh Om sama Om. Oh sama ya? Ya soalnya atlet saya 3 orang kayak gitu. Oh, Tapi yang hijau semua. Yang hijau Ray, semua, ya betul, betul, sama. betul. Yang biasanya kalau nggak pelantar ininya, sinnya. ankle ya? Iya ankle, karena mungkin unstable ya. Betul. Satu sepatu itu habis berapa bulan? Satu sepatu kalau ASIC agak lama. Ya, karena ASIC lebih tahan, kurang lebih 6 bulan, 7 bulan masih oke. Tapi saya kalau pakai Nike, 2 bulan, 3 bulan udah pasti. Oh as always ya, Nike selalu durability. Betul. Kalau misalkan ada orang mau Ironman full pertama kali, terus tanya ke Om Willem, budget saya pas-pasan, dan saya pengen full Ironman. Lokasi mana yang Om sarankan? Yang dekat Langkawi atau Danang. Oh ya, berarti Om ikut yang Oman nggak akhir tahun? Oman, Kan baru tuh, Iya. ada fullnya sama halfnya. betul. Saya berharap kalau masih diizinkan sama yang di atas saya dapat Kona, berarti kan akhir tahun saya harus ke Kona. Dian tepuk tangan. Berarti Om tuh masih cari uang atau ada privilege sudah ada pegawai? Cari uang tetap. Walaupun ada yang kerja, yang apakah ada pegawai, tapi ya tetap. Kolega Om ada yang tanya kenapa Om melakukan ini atau malah justru ikutan? Banyak yang tanya kenapa, dan ada juga yang ngikutin. Karena mereka lihat, ya saya mungkin lebih muda ya dok ya. Matilah ini habis lah. Saya kemarin lari di konten saya di Cina, dia kira umur saya baru 45. Sama Om, saya aja kan tanya. Terus maaf Pak Tirta ini yang bales timnya soalnya Om Willem udah bingung main medsos. Wah edan berarti kepala 5 ke atas. Tapi saya tuh paling pengen megang ini Om. Ya. Saya tuh Semoga bercita-cita. tertular ya. Iya tapi ini Tapi beneran. dengan BQ ya dok ya. Nah itu harus Om, harus. Tapi BQ di umur saya tuh 3 jam Om. 3 jam, 3 jam 3 jam. 10. Kalau usia 40 ya, kalau 35 itu masih 300. 300. Apa yang membuat Om Willem tuh sadar gak Om Willem tuh udah setara atlet? Atau Om Willem sadar bahwa Om Willem tuh atlet? Atau bodoh amat? Gak peduli, yang penting latihan gitu. Ya bodo amat. Kalau dari saya mau tanya ke teman-teman yang wah pusing nih aku mau tanya apa. Jadi ini jujur aku speechless ini 2 kali. Jadi narsum pertama aku Dr. Gia Pratama. Ya. Narsum kedua saya tuh Om. Ini dua-duanya ngebuat saya nggak bisa jawab. Jadi saya tuh bingung mau tanya apa lagi. Karena ini level terminal ya. Jadi gini, kalau di usia saya, usia muda ini kan masih membuktikan banyak validasi. Anak masih umur 10, Ya. masih harus cari uang. Ya. Om tuh udah di fase yang
melebihi angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia. Ya. Terus Om juga secara finansial stable, sehat banget, olahraga jelas. Ya. Kalau ditanya buat teman-teman yang bapaknya juga mau olahraga, kan rata-rata panik Om. Ya. Ya kayak contoh nih, teman saya dari muda punya bapak tua. Disuruh lari pasti bilang, janganlah nanti orang tua lari-lari, Sakit nanti kaki. osteoartritis. Betul. Nah, gimana Om cara menerangkan ke orang-orang seperti itu? Dikit-dikit lari OA. Ya. Tapi Om tuh saya lihat gak ada OA, gak ada osteoporosis. Nggak ada. Gimana Om cara pesannya Om buat lansia atau orang-orang tua yang takut olahraga? Ya. Jadi saya punya teman baik yang bypass jantung. Ya. Kemudian karena badannya agak gemuk, saya juga olahraga, dia tanya-tanya dan saya bilang kamu boleh memulai untuk lari. Dan dia coba berlari. Sebenarnya semuanya ini dari awal. Kalau awalnya salah, seperti saya melakukan yang awal, lari di PIS 5 ya pasti cedera. Tapi kalau memulainya dengan benar, dengan PIS yang rendah, jaga zona HR yang rendah juga, harusnya aman. Lari itu sebenarnya kalau menurut saya nggak berbahaya. Berbahaya itu kalau kita melakukan tidak dengan terkontrol. Kalau otot kakinya kuat, harusnya nggak akan cedera. Om Benar nge-gym ya juga? dok ya? Betul, setuju. Itu benar. Om nge-gym? Nge-gym. Seminggu 3 kali. Saya nge-gymnya kapan? Ayo, udah padat gitu nge-gymnya Nah, kapan? jadi saya nge-gymnya Senin, Selasa, dan Kamis. Sore? Pagi. Loh? Semua saya beresin di pagi, karena saya masih kerja dok. Motor. Saya masih ke pabrik, saya masih ke kantor, tetap. Saya masih nyetir sendiri, saya ada supir tapi saya nggak mau disupirin. Karena saya belum merasa tua. Wah, pusing aku Om. Yang nge-gym tuh berarti habis break training gitu? Habis break training. Yang berat memang di Selasa, karena saya Makannya, harus Bi? sepeda, lari, kemudian saya... Nggak makan dulu habis nge-gym? Nggak. Habis semuanya saya baru makan. Nggak pernah pingsan? Nggak pernah. Bisa sih Om. Pabrik, berarti kan sebenarnya pabrik punya Om sendiri toh? Iya. Tetap ke pabrik? Tetap harus masukkan konsultasi mereka, kan saya harus ada juga. Pegawai Om nggak ada yang protes gitu? Protes gimana dong? Ngapa sih bosnya lari-lari terus? Enggak. Takut? Enggak? Enggak. Direkturnya perwakilannya Om? Enggak. Staff? Enggak. Wah mumet ya. Pesan buat anak muda yang pesan anak muda yang bingung ya. Pesan anak muda apa Om? Ini penutup, aku bingung lagi mau ngomong apa. Buat ya teman-teman yang muda, jangan patah semangat. Ya, mulailah sesuatu dari awalnya dan satu komitmen harus dituntaskan. Jangan cuma satu event, ikut event, habis itu sudah bosen, ganti olahraga lagi. Tapi tekunin secara konsisten di satu bidang olahraga dan tuntasin. Saya selalu ditanya, Om, olahraga sampai kapan? Ya, Ya. baru mau tanya. Mungkin dokter Tirta akan tanya ke saya seperti itu juga ya. Saya berharap saya berolahraga sampai saya dipanggil Tuhan. Wah, ini kelar, telak nih. Karena olahraga ada life ya, harus jadi satu lifestyle kita. Tamat nih udah. Udah tamat lah. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi Om. Jadi kalau dari narasumber, dari semua yang saya panggil, ini tamat. Yang bikin saya tamat tuh sebenarnya ini tamat ini. Ini tamat dan tadi yang PB-nya tadi yang mana? Yang sub 12. Yang ini, yang Hamburg. Ini tamat Om. Ironman sub 12 bagi saya aja susah. Ini udah didouble, ini tamat coy. Ini kalau sama Kona, double tamat udah Om. Ntar kalau saya dapat Kona dok ya, Panggil kita lagi. konten lagi ya. Tamat itu. Saya nggak bisa ngucapin apa-apa, semoga sukses dengan plan-nya. Ya. Tapi terima kasih udah berkesempatan megang medali-medali yang sulit. Dan teman-teman harus tahu bahwa bagiku fisik yang, nggak tahu ya Om Belen setuju apa nggak, bagiku fisik yang sehat dan bisa olahraga kayak gini, ini nih nggak bisa dibeli pakai uang tok. Ya. Mungkin kamu bisa beli barang KW-nya di e-commerce atau eBay atau Taobao. Tapi untuk mendapatkan medali seperti ini, apalagi lewat BQ itu nggak bisa hanya dengan banyak uang. Betul. Harus dengan latihan dan grit, apalagi dengan Ironman yang waktunya segini. Itu aja kalau dari saya, moga-moga teman-teman harus tahu memang betul Om Willem ini secara finansial stable, tapi walaupun finansial stable, itu nggak bisa meraih semua medali tanpa latihan konsisten. Jadi itu yang harus ditiru sama kita, yaitu bentuk konsisten dan dedikasi. Itu aja dari saya Tirta. Ya. Beliau Om Willem, gitu Om salah. Saya Tirta. Willem Tanasa. Iya, jangan lupa latihan ya.